Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif. Dan kali ini guys, aku pengen jelasin ke kalian gimana caranya untuk daftar CPNS dan P3K tahun 2021. Untuk tahu informasi seperti apa, teman-teman simak videoku sampai dengan selesai. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramku di @muhammadarifm. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman semua, aku pengen rekomendasikan buku yang nantinya akan dapat free mentoring dengan mentor profesional, dan kalian yang udah beli buku bakal di-invite di grup khusus untuk belajar bareng yang mana nanti kalian bakal dibimbing langsung oleh mentor profesional. Sekarang kalian order aja, aku udah cantumkan linknya di bawah, atau kalian bisa cari juga tokonya di Shopee di toko Idola CPNS. Buat teman-teman juga yang pengen paket lengkap rekomendasi persiapan CPNS selain buku SKD, kalian juga bisa ikutan bimbel online di jadicpns.com. Karena di bimbel ini udah tersedia ribuan soal-soal SKD dengan sistem CATBK ini tentunya udah terupdate dan ada pembahasannya juga, teman-teman gak usah khawatir. Dan ini juga soal-soalnya itu udah mencakup soal-soal CPNS yang pernah muncul dan prediksi soal-soal yang akan muncul. Dan teman-teman juga jangan khawatir karena pada bulan ini itu lagi ada diskon potongan harga sebesar 27.000 dengan menggunakan kode dunia CPNS. Buat teman-teman juga yang pengen daftar di rumpun tenaga kesehatan dan kalian udah pengen belajar materi SKB dari sekarang, kalian udah bisa beli bukunya SKB Kesehatan Umum yang tersedia juga di Shopee di toko Idola CPNS. Linknya juga udah aku cantumkan di bawah buat teman-teman yang pengen order sebelum kehabisan, order dari sekarang karena stok terbatas ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke informasinya. Ini dia. Nah, ini adalah halaman ataupun website resmi tempat teman-teman akan mendaftar CPNS. Linknya di sini ya, teman-teman bisa ngecek. Linknya ada di sscsn.bkn.go.id. Kalian langsung aja buka websitenya di browser kalian. Nah, kalau kalian udah buka websitenya, nanti akan muncul halaman seperti ini. Selamat datang di portal SSCSN, P3K Guru, CPNS, dan P3K Non-Guru. Segera daftarkan diri kamu. Nah, untuk mendaftar, teman-teman harus buat akun terlebih dahulu. Kita coba lihat ya, itu ada di bagian alur. Kita coba dulu untuk melihat alurnya seperti apa. Nah, ini ada 3. Teman-teman bisa ngelamar untuk di P3K Guru, untuk CPNS, maupun P3K Non-Guru. Pertama, kita ke P3K Guru terlebih dahulu. Nanti kalian juga bisa download ya, kalau teman-teman pengen download buku petunjuknya ataupun alur seleksinya di halaman ini juga. Nah, untuk alur atau cara mendaftar ini untuk P3K Guru dulu. Pertama, teman-teman daftar akun terlebih dahulu ya. Pelamar mengakses portal SSCSN di websitenya yang ini sscsn.bkn.go.id. Lalu setelah itu kalian buat akun SSCSN. Lalu kalian login ke akun SSCSN yang sudah dibuat. Kemudian melengkapi biodata dan unggah swafoto. Nanti untuk login itu teman-teman akan memasukkan nick kalian dan juga password ya. Kemudian yang kedua adalah daftar formasi. Teman-teman pilih dulu jenis formasinya, lalu pilih formasi jika kolom formasi kosong. Kemudian lengkapi data dapodik dan atau THK2 serta data pendidikan. Jika data pendidikan kosong maka lengkapi form pada link yang tersedia. Lalu unggah dokumen, lalu cek resume dan akhiri pendaftaran. Lalu yang terakhir cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Setelah itu akan ada seleksi administrasi di mana panitia akan memverifikasi data pelamar, lalu panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Kemudian pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Lalu panitia mengumumkan hasil sanggah dan pelamar yang dinyatakan lulus dan masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama melakukan cetak kartu ujian. Ini untuk yang P3K Guru. Gimana dengan yang CPNS? Untuk yang CPNS, sama teman-teman juga membuat akun terlebih dahulu. Buatnya di mana? Kalian daftar dulu di situs sscsn.bkn.go.id. Kemudian kalian buat akun SSCSN. Lalu kalian login ke akun SSCSN yang telah dibuat. Kemudian dilengkapi biodata dan unggah swafoto. Yang kedua, teman-teman lanjut untuk mendaftar di formasi. Nah, di tahap ini kalian memilih jenis seleksinya apa.
Entah itu nanti kalian mau pilih yang reguler atau yang umum, atau mau pilih yang jalur prestasi atau cum laude, ataupun jalur-jalur yang lain. Nanti teman-teman silahkan pilih di situ. Lalu kalian memilih formasi. Setelah itu unggah dokumen, kemudian cek resume dan akhiri pendaftaran, lalu kalian cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Setelah itu nanti panitia akan melakukan seleksi berkas, lalu teman-teman nanti akan mendapatkan pengumuman mengenai siapa yang berkasnya lolos dan lanjut ke tahap SKD ya. Nah, ini adalah alur dari pendaftaran. Kemudian kita coba untuk ke beberapa hal yang sering juga ditanyakan yang perlu teman-teman ketahui sebelum mendaftar ya. Kita ke yang CPNS. Bagaimana jika data nomor induk kependudukan atau NIK, nomor kartu keluarga, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP saya tidak ditemukan atau tidak sesuai di halaman akun. Nah, kalau ketika teman-teman nanti mendaftar ternyata ada data-data yang ini ya, yang tidak sesuai dengan yang ada di halaman akun. Yang pertama, pendaftar menghubungi Dinas Dukcapil Kabupaten atau Kota masing-masing untuk konsolidasi data. Dan yang kedua, menghubungi call center Halo Dukcapil dengan mengirimkan data sesuai dengan format berikut. Ya, hashtag NIK, lalu nama lengkap, nomor kartu keluarga, nomor telepon, dan permasalahan. Lalu teman-teman silakan menghubungi layanan helpdesk di Jen Dukcapil pada nomor berikut. Oke. Kemudian, bagaimana jika muncul informasi NIK sudah terdaftar ketika membuat akun pendaftaran? Kalian bisa langsung mengakses halaman helpdesk di situs ini, kemudian pilih menu NIK didaftarkan oleh orang lain, lalu lengkapi isian form yang tersedia. Bagaimana pengisian data nama yang benar? Jadi ketika teman-teman nanti mengisi data nama, itu ditulis aja nama sesuai yang ada di ijazah tanpa menambahkan gelar. Jadi nanti nggak usah kasih gelar dan namanya itu sesuai dengan yang di ijazah aja. Kemudian apakah saya dapat melamar di lebih dari satu instansi atau jabatan? Untuk CPNS tahun 2021, setiap pelamar CPNS hanya dapat mendaftar satu formasi jabatan pada satu instansi dalam satu kali periode pendaftaran. Kemudian apalagi nih yang penting ya, ini dia. Bagaimana jika data tempat lahir saya tidak ada di referensi? Data tempat lahir yang digunakan sampai pada daerah tingkat 2 kabupaten atau kota pada saat Anda lahir dan bukan data wilayah pemekaran saat ini. Pastikan data tempat lahir yang Anda ketikkan benar. Jika masih membutuhkan penambahan referensi, maka dapat melakukan permintaan penambahan data tempat lahir dengan menuju ke halaman helpdesk SSCSN ya. Kemudian bagaimana jika perguruan tinggi saya tidak ada di referensi? Silakan akses halaman helpdesk SSCSN pada link berikut, kemudian pilih menu perguruan tinggi tidak ditemukan dan lengkapi form isian yang tersedia. Kemudian bagaimana cara mengecek lowongan informasi yang tersedia? Silakan teman-teman bisa mengakses halaman SSCSN dan kemudian memilih menu layanan informasi, info lowongan, kemudian lengkapi isian form yang dibutuhkan. Nah, untuk ngecek ini ya, informasi mengenai lowongan itu kalian cek di sini, informasi, kemudian kalian pilih yang ini, info lowongan. Oke, lanjut, informasi yang perlu juga teman-teman ketahui. Lalu syarat pendaftaran, berapa batas usia pelamar SSCSN di tahun 2021? Saat mendaftar, batas usia pelamar SSCSN tahun 2021 minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun atau maksimal 40 tahun bagi pelamar yang melamar jabatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dosen, peneliti, dan perekayasa yang memiliki kualifikasi pendidikan strata 3 atau doktor sesuai dengan Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2029. Lalu ini juga ya, bagaimana jika KTP saya belum selesai dicetak oleh Dinas Kependudukan? Pelamar dapat mengunggah surat keterangan kependudukan sebagai pengganti KTP untuk syarat pendaftaran CPNS 2021. Jadi teman-teman bisa pakai suket ya, kalau ternyata KTP-nya belum dicetak. Kemudian, apakah diperbolehkan menggunakan surat keterangan lulus dari universitas untuk syarat pendaftaran? Nah, untuk yang surat keterangan lulus itu tergantung instansi masing-masing. Jadi kalian silakan tanya ke instansi kalian apakah boleh menggunakan surat keterangan lulus atau harus ijazah. Oke? Kemudian, apakah akreditasi jurusan
Dan akreditasi kampus yang digunakan saat mendaftar adalah status akreditasi pada saat pelamar lulus atau akreditasi saat ini. Akreditasi jurusan dan akreditasi kampus yang diakui adalah status akreditasi yang tertera pada saat kelulusan sesuai dengan tanggal ijazah. Lalu apakah diperbolehkan memilih formasi yang lebih rendah dari ijazah yang saya miliki? Misal saya S2, pengen ngelamar S1, boleh atau enggak? Gunakan ijazah untuk melamar sesuai dengan formasi dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Jawabannya adalah boleh. Nah, ketika teman-teman pengen ngelamar di formasi yang dibuka, teman-teman silakan nanti gunakan ijazah S1-nya sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan yang diminta. Oke? Kemudian untuk mendaftar, teman-teman silakan klik yang menu registrasi. Nah, ketika teman-teman klik yang registrasi itu sampai dengan saat aku buka situs ini, itu masih ada tulisan under construction. Nah, teman-teman gak usah khawatir karena bukan berarti pendaftaran sudah ditutup, tapi memang pendaftaran CPNS belum dibuka. Ketika teman-teman juga membuka mengenai info lowongan, itu juga masih under construction. Itu karena memang pendaftaran CPNS belum dibuka ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Nah, pertanyaannya adalah kapan akan mulai dibuka? Itu insya Allah akan diumumkan dalam waktu yang gak lama lagi insya Allah ya. Jadi teman-teman silahkan dipatangin terus channel aku biar gak ketinggalan informasi. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja informasi yang bisa aku share ke kalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah aku akan share ke teman-teman semua informasi terbaru seputar penerimaan CPNS dan P3K tahun 2021. Terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye.